Terima kasih masih bersama YPB Movie. Jadi cerita kita berlanjut dengan perkenalan yang brutal dan penuh kekerasan tentang Vegito pada turnamen Dewa Tua. Setelah dia membantai tim Hades yang terdiri dari 3 orang sendirian dalam hitungan detik sambil juga menyerap semua energi mereka. Akobel dan Kastil menonton dengan cukup terkejut, benar-benar lupa siapa God Killer dalam cerita ini. Sementara datang dari segalanya yaitu Kronoa tertawa tak terkendali atas kemenangannya. Tapi tentu aja Dewa Tua Hades akan menjadi yang paling terpana. Mulutnya terbuka lebar saat dia mulai menyadari siapa ini sebenarnya. Sambil berpikir lebih dalam, Hades baru ingat Vegito adalah orang yang melawan Omnidevil dan menang. Dialah alasan semua ini dimulai. Tapi Hades penasaran kenapa Vegito menjadi ancaman sebesar ini secepat ini. Dia merasa seperti salah satu petarung Zeus. Tapi saat dia melihat Vegito sekarang berjalan pergi, dia bahkan merenungkan ekor sel yang dia lihat. Dia merasa itu bukan hanya kekuatannya sendiri. Dengan ekor sel itu, Hades yakin Vegito pasti menyerap kekuatan setiap petarung yang terbunuh. Jadi Hades bertanya-tanya kemana semua mayat yang mati menghilang. Tapi pikiran Hades terhenti ketika sebuah tangan tua diletakkan di bahunya oleh Dewa Tua Aries yang sambil tersenyum memberitahu Hades apa yang membuatnya gelisah. Aries beritahukan Hades telah melakukan semuanya dengan baik. Hades telah berpikir dengan bijak dan melakukan strategi yang sama dengan Aries. Hades menyimpan petarung aslinya untuk nanti, untuk melawan Titan asli dari permainan ini seperti tim Zeus dan juga Akobel. Karena itu Aries minta Hades tetap tenang karena Hades sudah memberi mereka banyak informasi penting. Siapa yang tahu Kronoa akan begitu bodoh menghabiskan semua sumber dayanya hanya untuk Vegito itu. Sisa timnya tampak seperti permainan anak-anak, bahkan petarung terlemah Hades pun bisa mengurus 2 teman Vegito. Jadi Aries yakin satu petarung kuat dalam kompetisi berbasis tim akan menjadi akhir bagi Vegito. Dan untuk tujuan itu tentu saja Aries sedang membicarakan Salot dan Camber yang secara mengejutkan diurus seolah-olah mereka bukan apa-apa. Kemudian Vegito segera mendekati tubuh Salot yang masih terbungkus dan tidak sadarkan diri. Tapi sekali lagi, untuk beberapa alasan Vegito masih tertawa. Vegito memberitahukan pertarungan sudah berakhir sekarang. Jadi Vegito minta Salot dan Camber untuk berhenti berpura-pura. Dia tegaskan mereka telah melakukannya dengan baik. Sebelum menoleh dan melanjutkan, Vegito tegaskan itu juga berlaku untuk Camber. Seketika atas perintah Vegito, seolah-olah mereka hanya berpura-pura pingsan dan menunggu. Salot dan Camber keduanya membuka mata mereka. Kemudian Salot segera merobek kain penutup yang sebelumnya begitu ketat sehingga seolah-olah menjebaknya. Sebenarnya Salot bisa melepaskan diri kapan saja dia mau. Ketika Camber tiba di belakang, dia berharap itu memberi Vegito kepuasan atas akting mereka. Saat Hades dan Aries melihat Salot dan Camber cuma akting kalah saja, cengkraman Aries mengencang. Karena kedua Dewa Tua itu menyadari bahwa mereka telah ditipu mentah-mentah secara terang-terangan. Menyisakan pertanyaan mereka apakah Salot dan Camber memiliki kekuatan yang sama mengesankannya dengan Vegito dalam kenyataan. Karena kita tahu Camber dan Salot mempunyai perubahan baru yang mereka tunjukkan. Ketiganya masih tetap dalam bentuk base sejak awal. Dan Vegito mengingatkan timnya tidak ada yang sia-sia jika itu adalah rencana yang disusun olehnya. Jadi mereka hanya harus percaya pada prosesnya untuk yang satu ini. Tapi para Dewa Tua akan terkencing-kencing di celana karena mereka menyadari mereka cuma tahu lebih sedikit tentang tim Vegito daripada sebelum mereka memasuki arena ini. Setengah dari pertempuran adalah perang mental terlebih dahulu. Sambil berjalan melewati mereka berdua sekarang, dia memanggil mereka untuk kembali ke markas petarung mereka. Jadi mari mereka melihat makanan seperti apa yang sudah disiapkan Zeus untuk mereka. Dan ketiganya berjalan bersama menuju ujung panggung. Tapi Salot bersama saudaranya Camber memastikan untuk berkata dengan dingin. Dia nggak peduli dengan apa yang Vegito katakan. Dia tidak ragu ini memberikan efek yang Vegito inginkan. Tapi ini terakhir kalinya dia dan saudaranya mengalah demi keuntungannya. Mereka melakukan ini karena ancaman Vegito untuk membunuh mereka jika mereka tidak melakukannya. Tapi dia ingatkan ini untuk sekali saja, karena setelah itu rasa malu lebih buruk daripada kematian bagi seorang bangsa Seiyan. Di sini Vegito berjanji tidak akan melakukan itu lagi. Dan setelah itu baik Camber dan juga Salot menghilang saat Vegito ditinggalkan sendirian. Namun saat dia melangkah maju di ujung panggung, satu sosok terlihat menutupi pintu. Terlepas dari itu, Vegito terus bergerak dengan santai. Tapi segera sosok itu menjadi lebih jelas mengenakan pakaian Omni King. Berdiri
Sambil di sana menatap dengan permusuhan, Omni Pegito terungkap sedang menunggu rekanannya. Pertama kalinya dia melihatnya sejak dia terakhir kali meninggalkan Pegito dalam keadaan cacat parah. Tapi ketika Pegito keluar begitu saja dari arena turnamen dan mulai berjalan di tanah, jelas bahwa dia sengaja mengabaikannya. Bahkan tidak memberinya sedikit pun sapaan saat dia mencapai depan bahunya. Omni Pegito menatap ke depan dalam diam sampai akhirnya Pegito lewat. Dua Pegito terkuat sepanjang masa sekarang hanya berjarak beberapa inci satu sama lain. Tidak ada yang mengucapkan sepatah kata apapun. Sampai akhirnya Omni Pegito memecah kesunyian dengan satu katanya yang membuat Pegito asli berhenti dengan tenang. Sambil menoleh ke belakang dengan aura serapim putihnya, Omni King berkata apakah Pegito akan pergi begitu saja tanpa menyapa. Dia tahu mereka tidak mirip, tapi itu sopan santun yang cukup buruk bahkan untuk Pegito. Tapi Pegito dengan tegas menanyakan balik apakah Omni King mengenalnya dari suatu tempat. Dia merasa wajah Omni King memang tampak agak akrab. Jadi Pegito nggak peduli dengan ucapan Omni King karena Pegito bukanlah orang yang sama yang dia ingat. Sambil masih saling membelakangi, Omni Pegito berkata jangan pernah berpikir apa yang Pegito lakukan di luar sana mengesankan dan sudah menjadi sangat kuat. Omni King ingatkan senyuman sombong Pegito itu sama dengan yang Pegito miliki terakhir kali Omni King memberinya pelajaran. Jadi demi kebaikan Pegito, Omni King berharap Pegito belum meyakinkan dirinya sendiri bahwa Pegito telah menutup jarak antara Pegito dan dirinya. Omni King tegaskan Pegito bukanlah satu-satunya orang yang berlatih. Sebaliknya, Pegito menjawab bahwa dia ingat siapa Omni King. Pegito yakin Omni King telah berlatih dan apalagi yang akan Omni King lakukan jika dia benar-benar Pegito. Tapi jangan khawatir, Pegito tidak berpikir dirinya telah menutup jarak di antara mereka. Pegito tegaskan dia sudah jauh melampaui Omni King. Sampai tiba-tiba menolehkan kepalanya, mata Omni King membelalak. Begitu kata-kata Pegito keluar dari mulutnya, memicu kemarahan Omni King dalam sekejap saat wajahnya menunjukkan kekesalan penuh. Omni King tegaskan itu adalah rasa tidak hormat yang tidak akan dia biarkan. Jika Pegito benar-benar berpikir begitu, Omni King ingin Pegito menunjukkan padanya di sini dan sekarang. Lawan dia dan mari mereka melihat berapa banyak potongan yang akan dia sisakan dari tubuh Pegito kali ini. Saat Omni King menyelesaikan basa-basi, seketika mengayunkan tubuhnya ke posisi bertarung. Dengan santai Pegito terus tetap diam menatap ke belakang. Tidak ada lagi permainan di mana Omni King tegaskan Pegito perlu tahu seperti apa rasanya melawan dewa yang sesungguhnya. Akhirnya mata Omni Devilnya aktif menatap ke depan dengan sangat bertekad sekali. Pegito menyebut itu mata yang keren, tapi dia sudah melihat yang sama pada Lucifer. Pegito tegaskan Omni King bukan apa-apa baginya. Sambil meniru lawannya, Pegito kemudian ikut bermain, mengubah tubuhnya ke posisi bertarung juga. Lalu, Pegito kemudian mengaktifkan kembali mata barunya angka 8 yang didapat dari pelatihannya dengan Dewa Tua Kronoa. Dari kejauhan, putra Omni Pegito yaitu Goten menyadari kegaduhan itu. Goten bertekad tidak akan membiarkan Pegito menyentuh ayahnya. Dengan insting kekeluargaan untuk melindungi orang yang dicintainya, tingkat kekuatan Goten mulai meningkat dalam kemarahannya. Tapi itu terhenti ketika sebuah tangan misterius membentang di jalannya menyuruhnya berhenti. Segera terungkap bahwa itu adalah Salot yang menoleh ke belakang. Salot beritahukan siapa dirinya tidaklah penting, tapi dia minta Goten jangan terlibat dalam sesuatu yang bukan urusannya. Mereka berdua bisa menangani diri mereka sendiri. Karena itu, Salot minta Goten menjadi anak baik dan tonton saja seperti mereka semua. Meski Goten gak tahu siapa Salot, tapi orang ini membuat dirinya yang sebenarnya ingin keluar lagi. Amarah terpendam Goten kemudian muncul saat dia secara mental memperingatkan ayahnya bahwa Percy menakutkan darinya sebelumnya mungkin secara tidak sengaja akan bangkit lagi. Sementara itu, kedua Pegito menepati ancaman mereka dengan keduanya terbang langsung ke langit. Dengan Pegito menatap ke bawah, dia berpikir telah menyimpan ini untuk saat mereka benar-benar bertemu di turnamen. Tapi Pegito merasa sekarang sama baiknya untuk menunjukkan pada Omni King apa yang sebenarnya telah dia capai. Sekarang tinggi di langit, Pegito dan Omni King berhadapan, yang satu tersenyum dan yang lain mempertahankan tatapan dinginnya. Dua pasang mata, tapi hanya satu pemenang yang akan muncul di puncak. Pertarungan dibuka dengan Omni King melayangkan pukulan yang ditangkap oleh Pegito hanya untuk membuat Pegito melakukan hal yang sama persis dan dihentikan dengan cara yang sama di panel berikutnya. Dan begitulah pertarungan mereka yang seimbang berlanjut ketika mereka berdua saling beradu lutut pada saat yang sama. Tampaknya dua Pegito itu bertarung dengan cara yang persis sama
Atau mungkin salah satu dari mereka tahu persis apa yang akan dilakukan yang lain sebelum itu terjadi dan menirunya dengan sempurna. Pertempuran mereka meledak lebih jauh di seluruh langit secara terang-terangan di depan semua orang, benturan demi benturan, dampak demi dampak, meninggalkan kerusakan yang menggetarkan planet. Kembali dengan mereka berdua dari jarak dekat, saat Vegito melayangkan pukulan yang meleset, kedua Fusion Saiyan itu memiliki ekspresi yang sama. Tapi pada saat ini pertempuran meningkatkan intensitasnya saat teriakan masing-masing tumbuh lebih jauh dan lebih keras dengan gerakan mereka lebih tidak menentu, memenuhi seluruh medan perang bahkan hanya berjarak beberapa inci dari penonton. Penonton ini tentu saja adalah para dewa tua yang segera menyadari dan sekarang menonton dengan seksama mempelajari mereka. Menyadari bahwa keduanya adalah rintangan serius dalam jalan impian mereka untuk menjadi pemimpin baru para dewa tua. Mereka harus mengatakan ini pertarungan yang jauh lebih seimbang daripada terakhir kali. Tidak seperti yang lain, Konoha tidak akan khawatir sama sekali. Seperti petarungnya Vegito, dia hanya akan selalu tersenyum. Namun sambil mengerang tidak setuju, Zeus juga tidak khawatir, melainkan Zeus makin marah pada apa yang disaksikannya. Dan saat bentrokan mereka sekarang bahkan mencapai tengah panggung turnamen secara terang-terangan, hukuman adalah apa yang datang bagi mereka yang menentang aturan Zeus. Kedua kontestan akan dihapus karena perilaku ini. Dengan tatapan dingin di matanya, Zeus tanpa peringatan apapun merasa kesal dengan tingkah mereka. Dia mulai mengangkat tangannya seperti yang selalu dia lakukan, untuk memerintahkan kilat kuningnya dan berkata untuk melenyapkan mereka. Tepat saat ini terjadi, kedua pejuang yang tidak peduli itu sedang bersenang-senang, berteriak jauh lebih bersemangat, baru saja akan membenturkan pukulan mereka sekali lagi, sebuah dampak yang pasti akan menghancurkan sebagian besar arena. Tapi tiba-tiba dengan begitu mudahnya Genesis muncul untuk mengganggu pertempuran Omni Vegito lainnya, masuk tepat di antara mereka dan menghentikan gerakan mereka seketika, menangkap tinju mereka di telapak tangannya. Dengan senyuman lebar, dia menatap Vegito tepat di matanya dan berbisik, jadi akhirnya dia bisa bertemu pembunuh dewa Vegito. Kedua Saiyan itu sontak menjadi bingung. Mata Omni Vegito terbuka lebar, bertanya-tanya bagaimana Genesis terus menemukan jalan pada pertempuran-pertempurannya. Sementara Vegito menatap dan bertanya-tanya, merasakan energi ini yang pasti salah satu petarung terkuat. Tapi tak lama kemudian kejutan itu memudar dan kedua pejuang Fusion itu melepaskan diri dari Genesis dan bergerak mundur. Akhirnya mendapatkan kesempatannya untuk berbicara dengan Vegito yang ingin dia temui sejak awal. Genesis tersenyum lebar sambil berkata reputasi Vegito sudah mendahuluinya. Dan secara langsung Genesis akui Vegito sama mengesankannya dengan yang dia bayangkan. Genesis beritahu sudah lama dia menunggu petarung seperti Vegito muncul. Bagi Vegito asli itu adalah kejutan karena seseorang di sini benar-benar menghormatinya dan ingat siapa dirinya. Sesaat Vegito mulai berpikir mereka lupa apa judul manga ini. Namun Genesis tiba-tiba berkedut kesakitan saat dia menjawab sambil menatap tangannya. Saat kita melihatnya, telapak tangan yang tadi menangkap pukulan Vegito asli terlihat tergores dan juga berasap. Tampaknya Genesis tidak menghentikan tangan Vegito asli semudah itu. Vegito minta maaf dan dia beritahukan itu bisa terjadi jika Genesis menghalangi jalannya. Jadi, Vegito menyuruh Genesis untuk anggap itu sebagai pelajaran yang dipetik. Kemudian, Vegito menutup matanya dengan sombong dan tersenyum. Tapi saat Genesis dan Vegito melakukan interaksi ini, di kejauhan Vegito lainnya menonton. Omni King merasa sangat terkejut. Pukulan Vegito asli melakukan hal itu pada tangan Genesis, tapi pukulannya sendiri tidak melakukan apapun. Jadi Omni King simpulkan jika pukulan mereka tidak dihentikan, Vegito asli mungkin yang bakalan menang. Tapi dengan penuh tekad membara, Omni King lain kali akan menunjukkan padanya mengapa semua makhluk takut padanya. Setelah menyadarinya, Omni King tidak bisa menahan amarah, rasa malu dan kegeramannya. Tapi teriakan yang lebih marah kemudian terdengar dari Dewa Tua Zeus yang sontak memarahi Genesis kenapa malah datang ke tempat mereka. Zeus ingatkan Genesis baru saja nyaris terhapus menjadi debu bersama dua orang baru ini. Zeus tahu Genesis tidak pernah berpikir sebelum bertindak dan inilah tepatnya mengapa Genesis harus dikurung. Dan secara komedi, sosok berotot yang kuat itu menyusut menjadi bocah yang merengek di hadapan Zeus
sebelum kemudian tiba-tiba berlutut di udara di hadapan Vegito yang kebingungan. Genesis ingin Zeus memaafkannya dan minta tolong untuk memaafkan mereka berdua juga. Genesis beritahukan turnamen ini akan sangat membosankan tanpa mereka. Alasan Zeus membawa Genesis ke sini adalah untuk membunuh mereka. Jadi kesenangan apa yang akan ada jika Zeus yang melakukannya sendiri? Ketika Zeus memberikan tatapan dingin dan pernyataan yang lebih dingin lagi, Zeus tegaskan aturan adalah aturan. Genesis tahu itu lebih baik dari siapapun, dan Zeus akui Genesis adalah petarungnya yang paling berharga. Namun, pembangkangan Genesis membuatnya membusuk di bawah tanah, dirantai selama ribuan tahun. Zeus tidak memaafkan pelanggaran hukum. Jadi, baik Vegito maupun Omni Vegito akan dihapus dari keberadaan karena dosa-dosa mereka dan itu sudah final. Tidak ingin sepatah kata pun menentang pemimpin para dewa tua, Kastil memiliki wajah gugup yang membeku, memikirkan apa yang akan dia lakukan tanpa Omni Vegito. Sedangkan Kronoa menatap dingin bertanya-tanya apakah seluruh rencana dan permainannya telah berakhir prematur dengan hilangnya pembunuh dewa Vegito yang akan dieksekusi. Tapi dengan kocaknya Genesis juga minta Zeus mengingat bahwa dia sudah melanggar aturan. Ardos memberitahunya bahwa dia menyelesaikan ronde sendirian. Mereka bahkan tidak di sini untuk bergabung dengan Ardos, padahal Zeus bilang setiap ronde harus memiliki minimal 3 petarung. Jadi bukankah Zeus seharusnya mematuhi ini juga sebagai pembuat aturan? Meskipun dengan kekonyolannya, Genesis yang bermulut besar tampaknya punya poin kuat menjebak Zeus dalam kesalahannya sendiri dan membuat dewa tua Zeus terdiam untuk merespon. Tapi Zeus merasa dia tidak melanggar aturan apapun dan akan menjelaskannya nanti. Tapi setelah dia pikir-pikir, Zeus tidak ingin turnamen ini menjadi begitu mudah. Dia akan menghormati permintaan Genesis dan membiarkan keduanya pergi bebas. Tapi lain kali Zeus tidak akan begitu berbelas kasih. Karena harus mengalah, Zeus mengampuni nyawa kedua Vegito tersebut. Vegito akui itu adalah penyelamatan yang bagus. Genesis rupanya tidak sebodoh kelihatannya. Jadi Vegito akan mengingat ini dan mungkin akan membuat kematian Genesis sedikit tidak terlalu brutal. Dengan santai, Genesis di sini cuma berkata oke. Sedangkan Omni Vegito menghela napas lega karena nyawanya juga masih selamat. Dan dengan masalah itu terhindarkan ketika petarung kemudian menghilang, bertekad untuk tidak memperburuk keadaan. Sekarang kembali pada turnamen, ronde kelima dapat dimulai. Dan untuk menjelaskan masuknya Ardos sendirian sebelumnya, Zeus katakan kondisi pertandingan dapat berubah sewaktu-waktu. Sebagai contoh, ronde kelima tidak akan berbasis tim, ini akan menjadi 1 lawan 1. Zeus kemudian mengumumkan 1 lawan 1 dan ini akan menjadi pertarungan sampai mati. Tidak ada penyerahan diri yang diizinkan. Dan dengan informasi itu, semua dewa tua menatap ke depan. Segalanya sekarang menjadi jauh lebih serius dengan senyuman Kronoa yang hilang. Dia mulai merasakan tekanan luar biasa dari semuanya. Setelah itu, Zeus mengumumkan ronde kelima adalah dewa tua Akobel melawan dewa tua Hera. Hera merasa sedikit panik kenapa tim dia lagi-lagi yang dipanggil untuk bertarung. Hera menjadi sedikit panik kenapa tim dia lagi yang dipanggil untuk bertarung. Sedangkan Akobel benar-benar tidak peduli sedikit pun dengan Hera yang hanya menepuk dahi. Tapi kemudian dewa tua berambut hitam itu tersenyum lagi sambil berdiri dari kursinya. Bagi Hera, permainan adalah permainan dan dia tidak bisa menangis tentang itu. Jika seorang petarung akan mati, maka Hera hanya harus berpikir strategis. Kemungkinan besar tak satu pun dari mereka ingin mempertaruhkan pejuang terkuat mereka, tapi tidak ada gunanya mengirim yang terlemah untuk dibantai. Jalan tengah yang sehat dibutuhkan. Dan dalam hal ini, Hera memanggil Broly untuk bertarung. Kemudian, berteriak di seberang panggung, Hera membuat keputusannya. Hera ungkapkan hari ini akhirnya tiba. Kekerasan bukanlah jawaban, tapi jika dia harus melakukannya, maka Broly akan membunuh lagi. Akhirnya, Broly sang pembunuh dewa menuju ke arena, meskipun cerita masa lalunya masih belum diperlihatkan. Tapi jelas dari tingkah lakunya saja, dia tidak seperti Broly manapun yang pernah diperkenalkan sebelumnya. Singa yang tidak ingin diganggu tapi sekarang dipaksa untuk tampil. Dewa tua Hera kemudian mulai bertepuk tangan atas masuknya petarungnya. Dengan tenang dan percaya diri, dia menyuruh Broly untuk melakukan apa yang terbaik untuk dilakukan dan hancurkan segala sesuatu di jalannya, persis seperti cara Hera merancangnya. Sementara Kronoa yang terkikik sendiri merasa tidak terkesan. Tapi Hera berbalik pada dewa tua yang dia hadapi, menyadari bahwa dia tidak mengucapkan sepatah kata apapun. Sambil tersenyum, Hera bertanya kenapa Akobel diam saja. Apakah Akobel sudah menyerah atau bagaimana?
karena tidak mengeluarkan petarungnya. Hera menegaskan petarung Akobel pasti akan mati di sini. Hera menyuruh Akobel untuk membawa seseorang yang dia simpan untuk ayahnya Zeus dan dia mungkin hidup untuk menyesalinya. Tapi Akobel meremehkan Hera balik dan menyebut suara Hera sudah cukup membuatnya ingin kalah sengaja agar dia bisa melarikan diri darinya. Akobel dengan jelas mengambil waktunya masih belum mengumumkan petarungnya, sampai dia berdiri dari kursinya dan akhirnya menyatakan petarung pilihannya yang dia panggil adalah Lucifer anaknya. Kembalinya penjahat utama akan muncul dengan luar biasa. Lucifer akan kembali saat Akobel memanggilnya, kemudian menatap ke arah langit panggung turnamen. Tiba-tiba Pegito merasakan sesuatu akan datang. Dia segera berbalik ke arah arena, melihat ke bawah tapi tidak melihat apapun di sana selain Broly. Namun di langit awan-awan mulai bergerak, berkumpul bersama dan menciptakan formasi. Sampai langsung dari langit seberkas cahaya bersinar turun, menyinari wajah semua orang yang berada di sekitar turnamen. Pegito berpikir ini tidak terasa seperti Lucifer yang dia pikirkan. Bahkan Hera yang mendongak merasakan sesuatu yang aneh akan datang, berpikir juga ini tidak seperti Lucifer yang dia kenal. Di atas langit di puncak sumber cahaya itu, sebuah siluet hitam sekarang terlihat turun. Luar biasanya Lucifer kembali, tapi benar-benar berbeda dari penampilan dia sebelumnya. Lucifer dilapisi baju besi angel, sayap berbulu putih di kedua sisi, sementara masih menampilkan rambut putih panjangnya yang menjurai. Matanya sekarang menampilkan warna putih dengan gaya yang sama seperti Akobel, tapi juga satu dengan gaya yang sama seperti Omnidepil. Ini adalah hybrid sejati pertama dari jenisnya. Lucifer telah benar-benar kembali untuk menyelesaikan apa yang dia mulai dengan Ultra Pegito dulu. Lalu bakal seperti apa kelanjutannya? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.